Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Kami bersyukur untuk sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan yang dari Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dan urapi setiap kami, untuk kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal 95. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 95 ayat 1-3. Tertulis demikian. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sebuah kuil bernama Actium, orang-orang Yunani zaman dulu biasanya akan mempersembahkan seekor sapi kepada dewa lalat. Di Roma juga, di masa yang lalu, ada suatu korban persembahan untuk dewa lalat di kuil Hercules Victor. Ada banyak orang di masa yang lalu menyembah berbagai dewa. Ada yang bahkan memuja batu, pohon, bulan, matahari, dan bintang, dan menganggap benda-benda itu sebagai Allah. Bangsa Mesir kuno memuja banyak dewa. Ada dewa Osiris dan juga dewa Isis, ada dewa Apis, dewa Latus, Ibis, dan sebagainya. Di masa kini penyembahan terhadap dewa-dewa atau sesuatu yang didewakan masih ada juga. Bahkan di beberapa negara terjadi secara terang-terangan. Ada banyak orang yang mempercayai sesuatu sebagai Allahnya, yang sebenarnya bukanlah Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Bahkan tanpa sadar, ada banyak orang juga yang menjadikan hal-hal materi sebagai Allah dalam kehidupannya. Dalam Mazmur 95 ayat 1-3 ini tertulis sebuah ajakan untuk bersorak-sorai dan bersyukur bagi Tuhan. Alasannya adalah karena Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Dari ayat ini nyata bahwa ada Allah-Allah lain yang disembah oleh manusia pada saat itu, yang sebenarnya bukan Allah. Dan bahkan juga pada saat ini masih ada orang yang menyembah sesuatu yang dipercaya sebagai Allah. Tapi sebenarnya hanya ada satu Tuhan, Allah yang layak untuk disembah. Hanya ada satu Tuhan yang adalah Allah yang besar dan yang benar, yang layak untuk dipuji dan dimuliakan. Siapakah Tuhan Allah yang besar dan benar itu? Tidak lain adalah Allah yang telah menyatakan dirinya sebagai manusia, yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara dikasihi Tuhan, posisi Tuhan hendaknya ada di prioritas nomor 1 dalam hidup kita. Dan hanya Tuhanlah yang menjadi fokus utama kita, serta menjadi pribadi yang senantiasa kita ikuti firman-Nya dan perintah-Nya dalam segala keadaan. Dialah saja yang harus kita selalu taati. Jangan kita mengikuti keinginan diri kita pribadi atau logika pikiran kita. Jangan kita berbalik dari Tuhan saat ada situasi yang sulit, tapi dalam keadaan apapun kita harus selalu menghormati dan mentaati Tuhan. Kalau kita perhatikan di bagian ayat yang ke-4-7 dari Mazmur pasal 95 ini, kita diingatkan tentang siapa diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan itu penuh kuasa dan berdaulat, sedangkan kita tidak. Dan Tuhan adalah gembala kita yang menuntun dalam jalan-jalannya, sementara kita adalah domba-dombanya yang senantiasa harus mengikuti pimpinannya. Pada ayat selanjutnya sampai akhir,
terdapat peringatan agar kita tidak mengeraskan hati terhadap suara Tuhan, seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel di Massa dan Meribah. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Kita dapat baca dalam Keluaran 17 ayat yang ke-7. Di situ tertulis, dinamailah tempat itu Massa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ingat selalu untuk tunduk dan taat, serta menghormati Tuhan dalam segala keadaan. Massa dan Meribah berbicara tentang kesukaran dan pergumulan hidup. Dalam situasi yang seperti demikian, jangan kita ragukan akan kehadiran dan penyertaan Tuhan. Dan jangan kita berbalik serta mengabaikan firman-Nya. Tapi tetaplah hormat dan taat, sekalipun kita ada dalam berbagai-bagai kesukaran. Jangan mencari Allah-Allah lain sebagai solusi dari persoalan kita. Tapi sembahlah Tuhan, muliakanlah Dia, dan bersyukurlah selalu kepada-Nya. Tuhan yang menuntun kita, pasti membawa kita pada rencana-Nya yang baik dan mulia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengajar kami, mengingatkan kami, menegur, dan membentuk kami agar kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh hormat dan taat kepada-Mu. Dalam situasi apapun, dalam keadaan sulit sekalipun, tolong kami Tuhan supaya kami hormat dan taat kepada-Mu. Dengar-dengaran, tidak memberontak, tidak mengeraskan hati, tidak mencari solusi dari yang lain, tidak mempercayai Allah yang palsu, tapi selalu berpaut kepada-Mu, setia dan mengasihi Tuhan dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah terus kepada kami ya Roh Kudus. Pimpin kami selalu untuk kami setia kepada-Mu. Berkati kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan dan melayani Tuhan dalam segala aktivitas kami. Pada saat ini kami berdoa bagi yang sedang sakit, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan kesehatan yang sempurna. Bangkitkan kembali iman kami untuk percaya bahwa Tuhan sudah menyembuhkan, dan kami mau memakai hidup kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang sedang dalam masalah pergumulan apapun, agar Tuhan memberikan jalan keluar, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus.